Dan saya inisiatif, lah ini salah satu kuncinya, rahasianya inisiatif. Kan saya belajar, ya kamu magang dulu deh di HRD. Oh siap Bu. Saya apa kerja apa sini tak bantuin Pak. Ini apa buat makalah tak bantuin. Jadi orang-orang tuh jatuh cinta karena saya bantuin melulu. Bantuin sana, bantuin sini, bantuin inisiatif. Tugasnya. Bukan. Magang sini Pak, apa yang bisa saya bantu Pak. Kamu ketik sini beres. Ini apa lagi Pak. Jadi cari kerjaan. Terus kemudian salah satunya gini. Ini kita baru waktu rapat, ikut ya rapat. Kita baru mau buat pertemuan HRD seluruh Indonesia. Kira-kira apa ya supaya mereka tuh diskusi supaya studi kasus. Oh boleh. Siapa yang mau incat buat studi kasus? Saya. Loh, saya anak kemarin sore saya berani minta incat buat studi kasus. Buatin studi kasus. Saya ingat sekali buatin studi kasus tentang Marsina. Marsina itu kan demo terus kemudian buruh dibunuh, diperkosa, diapain. Wah itu sedih banget. Itu sama yang demo. Kalau orang demo gimana kalau ada kasusnya Marsina, pencegahannya gimana kalau sudah terjadi seperti apa? Nah ketika saya membuat pemikirannya, membuat studinya begini, yang kepala biru saya presentasi, wow, jadi dia bilang wow, nonton gitu. Terus nanti itu jadi bahan mereka. Jadi mereka tahu, oh orang ini luar biasa. Dan saya sudah mendadak jadi rebutan. Kenapa rebutan? Karena bergaul di mana tadi membawa diri dengan baik. BCA Matraman Timur itu kasih saya aja tuh lulusan situ. Jadi saya karena pada waktu magang di BCA Matraman, saya bergaul sama pimpinan Matraman, saya begini, dia olahraga apa, saya kan olahraga macam-macam bisa ini, olahraga macam-macam bisa itu, menarik. Ini ada meja pingpong, di Matraman itu ada meja pingpong juga. Dan saya itu enggak ngalah. Jadi kalau pingpong ya enggak ngalah, maksudnya enggak ngasih hati gitu enggak. Bisa kamu dapat 0 ya tak 0. I'm so sorry, ampun. Gitu ya. Killer insting. Jadi killer insting. Terus mohon maaf loh Pak, kalau saya ngalah-ngalah nanti itu namanya saya tidak serius. Jadi saya main sungguh-sungguh, boleh nggak? Boleh. Saya bang, 10 0 11 0 tidak apa-apa. Jadi pimpinannya ingat seumur itu, sudah minta maaf duluan. Jadi sorry Pak, ini saya biasa enggak pakai gini, main sungguh-sungguh. Enggak pernah cerita, nih baru wawancara ini khusus nih. Jadi pimpinan Matraman pun berkesan. Kenapa? Saya beliin buku juga. Nah saya senang baca buku. Wah Pak, ini ada buku bagus Pak. Jadi wah, manajemen logistik saya ingat sekali ngasih pimpinan BCA Matraman, Pak ini ada manajemen logistik. Saya baca keren Pak, ini harus ada perbandingan begini. Wah, kamu ini apapun dibelajarin ya. Masa logistik belajar juga? Loh ya penting toh Pak, nanti kalau jadi pimpinan cabang loh, sudah siap-siap. Kan harus tahu logistik juga. Seru. Jadi pada waktu di HRD sudah tahu prestasi saya, terus kemudian kan saya sudah lulus duluan. Nah, nunggu wisuda juga, nunggu teman-teman lulus. Ini ada dua angkatan di bawah saya harus mengadakan pesta seni. Dua berantem enggak karu-karuan. Kamu ini enggak selesai-selesai, kamu turun. Ya, loh kalau saya turun, saya boleh ganti orang, Bu. Boleh. Ya tapi saya ganti dengan cara baik. Ternyata bisa ketemu dengan saya, dua-duanya rukun, nurut, acara sukses. Jadi dalam 3 bulan ini HRD nonton, ini orang beda dengan yang lain. Tentang HRD dia gini, tentang gini tahu. Terus kemudian jadi pada waktu nunggu itu terus langsung ditawarin itu, daripada kamu di private banker, kamu di operasional aja. Langsung saya tanya sebagai apa? Wakil pemimpin. Keren bilang gitu. Yang lain harus sebagai supervisor, kepala bagian, harus selalu biasanya supervisor dulu, kepala minimal maksimal kepala bagian. Setelah kepala bagian, lumayan jadi kepala bidang, terus pimpinan cabang pembantu kecil, kepala bidang cabang besar, terus wakil pemimpin cabang utama kecil, terus wakil pemimpin cabang utama besar, terus kemudian pimpinan cabang kecil, terus baru meroket. Langsung wakil pemimpin. Kemudian di mana? Ambon ya, siap. Orang lain takut dikirim Ambon, saya berani kok. Ambon siap. Langsung saya beli buku banyak banget. Bapak itu diving, terus memancing di laut dalam. Buku berapa puluh, saya pikir mati deh aku di Ambon nganggur. Ya, saya harus banyak baca buku. Berapa puluh buku beli, sudah siap. Enggak jadi. Mendadak mau dikirim. Loh, kamu kemana? Kalau Manado gimana? Enggak jadi Ambon, Bu. Enggak jadi. Manado. Oh siap. Everywhere saya siap. Manado. Setelah Manado, kemudian kamu tak mintain ya, kemudian dimintain, kata direksi jangan, karena kamu masih single, takutnya nanti sama Manado tuh cewek-cewek katanya berani-berani katanya gitu, padahal saya nggak ngerti apakah berani. Katanya sayang kalau sama direksi, kamu ditempatkan di Balikpapan. Saya bilang oke, jadi di mana-mana oke. Balikpapan oke. Begitu Balikpapan, terus kemudian
Ya dah, saya kalau gitu saya belajar di operasional dulu, saya balik lagi di operasional. Nah ketika di operasional itu belajar lagi di Matraman lagi, saya tak belajar di operasional. Saya punya hak tanda tangan biar mikir sungguh kalau tanda tangan ini. Jadi satu-satunya kader pemimpin yang pernah jadi teller 2 hari. Saya tak ngerasain jadi teller, jadi saya tak pernah ngalami jadi kepala bagian ini, tapi pernah jadi teller. Teller taruh paling pojok, stres banget keringet. Jadi saya jadi menghargai teller. Jadi pada waktu saya jadi pimpinan cabang itu teller saya makmur. Jadi karena saya sangat ngerasain stresnya ini kalau selisih gimana, ngitung duitnya. 2 hari pernah jadi teller, seru. Terus kepengen belajar. Kemudian mendadak pimpinan kepala biro HRD-nya bilang, "Tung, tidak jadi Balikpapan, Surabaya ya." Jadi apa Bu Surabaya? Wakil pemimpin. Surabaya itu cabang besar banget itu di Indonesia, kan cabang nomor 2 paling besar se-Indonesia, kelas wilayah. Jadi wakil. Oh siap. Masalahnya apa Bu di sana? Oh, hasil auditnya jelek. 5 tahun diganti pimpinan berapa kali tetap terjelek. Dari nomor 20 dia hasil auditnya paling jelek. Itu harus kasih anak muda yang punya pendobrak. Lah kamu ini kan tukang dobrak, dia bilang gitu. Kamu leadershipnya bagus di mana-mana, jadi ketua, nyelesain bisa, disayang banyak orang. Good, kamu kirim sana. Oh siap. Yes, oke. Kalau gitu kamu mau gimana dulu? Saya tak magang di audit, belajar di audit. Padahal itu saya sudah pernah di audit 3 bulan, sekarang tak belajar di audit lagi. Nah, saya di audit itu cuma cari apa sih? Saya cariin mana hasil audit yang terbaik di Indonesia. Kudus terbaik Indonesia. Teleponi pimpinan, kok bisa terbaik caranya? Itu belajar nyontek, sukses meninggalkan jejak. Nah, jadi kita cari siapa yang terbaik, caranya. Nah, itu ilmu dari zaman kuliah, dari zaman apa itu sudah tahu caranya. Ini wes membantu luar biasa. Saya juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional karena belajar nyontek. Siapa yang juara-juara tahun lalu, jurinya siapa, caranya datengin, belajar, juara. Nah, jadi tanya, oh setelah itu tapi 3 bulan. Jadi yang lain itu sudah penempatan, jadi kepala bagian, jadi supervisor. Saya tidak di tempat-tempat ini 6 bulan ini nganggur, lulus. Kapan? Sampai saya datang pergi ke HRD lagi. Bu, gimana jadi berangkat atau enggak? Sorry Tong ya, dia bilang gitu. Kamu dianggap terlalu muda. Saya kan angkatan 14 itu berarti 28 bulan lebih dari angkatan 1, karena setiap 2 bulan baru 1 angkatan, 2 bulan 1 angkatan. Terus kemudian rencananya yang dikirim jadinya angkatan 1 karena dianggap sudah senior, lebih matang dari kamu. Oke, nah ini orang lain marah saya enggak? Bu, saya kan sudah belajar, sana masalahnya kan audit, saya bantu deh Bu, enggak usah naik gaji, enggak usah kasih jabatan. Betul kamu, enggak usah naik gaji, enggak usah naik jabatan. Betul Bu, pokoknya saya bantu ke sana. Oke ya, kamu tak kirim ya kalau gitu ya, jadi tim pembenahan. Alah, yang dikirim 1 doang, Tung Rembo Waringin aja. Seorang diri enggak pakai kemenangan, enggak pakai jawaban, tung tim aja. Sama, datang di sana dijatah 2 tahun karena 22 cabang. Betulin cabang pembantu 22, tujuannya supaya hasil auditnya jadi bagus. Karena 786 masalah besar, tebel banget. Dan itu selalu nomor 20. Ganti pimpinan cabang, ganti apa, bertahun-tahun selalu ranking terakhir terus. Masalahnya banyak banget. Dan masalah diulangi sana, diulangi sini terus. Tidak ada yang peduli terhadap aturan. Akibatnya jebol A, jebol B, jebol C. Fraud A, fraud B, nyolong A, nyolong B. Jadi problem. Nah, begitu saya datang, saya ke satu cabang. Ke satu cabang itu 1 bulan. Saya bilang salah nih, kerjanya tidak sistematis. Dan terus terang, saya tidak pernah senang nyari salahnya orang. Saya nyenengkan positifnya orang, saya belajar. Suruh nyari salah itu tidak pernah senang. Dia nyari salah tok, ini salahmu, ini salah itu. 1 bulan, salah ini. 1 bulan berikutnya saya tidak terjun. Heran loh, kamu katanya pembetulan cabang, loh kok tidak terjun? Saya di kantor pusat, saya minta meja, saya bilang, tidak bisa 1 bulan begini, lama nanti 2 tahun, benar 2 tahun, 22 cabang. Harusnya, kamu kok tidak terjun cabang, ditanya, saya baru menyusun sistem kerja. Jadi 1 bulan itu saya mikirin sistem kerjanya. Jadi buat 36 halaman cara kerja untuk membetulkan hasil audit. Nah ini, setelah 36 bulan membetulkan hasil, 36 halaman tadi saya tahu, oh ini salahnya apa, ini gini, ini masalahnya apa, risikonya apa. Ini materi ini, ketika selesai, saya masuk. Ketika saya masuk, saya tidak bisa nih, saya harus minta bantuan, saya minta tim. Jadi namanya Branch Internal Control. Kalau sekarang ada di BCA, warisan TDW. Sekarang seluruh BCA wajib.
internal control. Namanya dulu tuh audit nyari salah, dilaporin kantor pusat. Sekarang enggak, nyari salah untuk dibetulin. Itu baru masuk akal. Jadi ada satu bagian internal branch internal control tuh citaannya TDW. Ninggalin banyak saya di sana. Oke. Udah buat ngajarin. Ada saya dikasih 2 orang sebagai anak buah saya untuk internal control. Saya ajarin cara meriksanya, seminggu selesai. Saya enggak bisa ini. Kok seminggu selesai ini kurang cepat. Caranya gimana? Kurang cepat. Dan kenapa datang di sini orang ini tidak tahu. Mending pimpinan cabang kan 18 oh. Oke, 4 ikut saya. Saya minta pimpinan cabang utamanya, pimpinan cabang pembantu ikut saya. Jadi ikut meriksa di satu tempat. Cepat 2 hari karena dibantu tambah 4 lagi jadi 6. Pakai daftar halaman, kamu meriksa ini. Briefing kenapa tidak boleh itu sudah ada. Pengulanganmu apa aja yang kamu dulu salah apa saja. Ini bahayanya di mana mereka tahu. Jadi mencekam. Terus tapi waktu saya balik lagi ke yang pertama, diulangi lagi. Saya bilang salah ini. Mereka tidak peduli karena tidak terkait dengan nikmat dan sengsara pribadi. Ini berarti ini penting sekali kalau kamu dalam motivasi orang. Tidak ada nikmat, tidak ada. Gini, saya ngaju ke pimpinan, Pak, Ibu, pada waktu itu Ibu kalau misalnya salah itu didenda. Denda 1 juta. Waduh. Setiap kesalahan yang diulangi 1 juta. Salah 100.000 lagi. Kecil banget jadi ini. 500.000 dibebankan pimpinan unit, 500.000 terserah pimpinan unit bebankan kepada siapa. Setiap yang namanya bukan salah, pengulangan, sudah salah diulang itu keterlaluan. Kalau salah baru masih oke. Tapi kemudian kita kasih insentif juga. Kalau betul hasil audit 0, 1 bulan gaji. 1 bulan gaji, terus dapat 200.000 untuk makan-makan rame-rame. Oh, boleh. Ini Bu sudah ada konsepnya langsung, sudah siap, nggak ngomong bahasa apa, sudah diketik, sudah siap, ready for love, siap pakai. Oh ya ini ganti ini. Tanda tangan, pimpinan cabang pembantu dikumpulin. Begitu cabang pembantu dikumpulin, saya jadi good guy loh. Teman-teman, ada banyak tuh yang aturan nggak bisa dijalankan. Tugas saya memberikan masukan kantor pusat. Contohnya nih, surat kuasa yang hanya berlangsung sekali, tidak bisa toh. Orang suruh materai terus tidak mau. Yang takutkan ini harusnya usul kantor pusat, harusnya ganti aturan. Terus berikutnya tugas saya bantu teman-teman supaya tidak didenda. Supaya dapat bonus. Siapa yang mau saya bantu? Wah, cabang saya dulu. Langsung jadi rebutan karena jadi good guy. Bad guy-nya pimpinan cabang utama, kamu didenda. Udah dapat insentif, kumpul deh. Masuk kemana? Masuk ke cabang pembantu, dan dengan 4 ini pulang. Besoknya 1 harian. Cuma 1 hari dari 1 bulan, jadi 1 minggu, jadi beberapa hari, 3-4 hari, jadi 1 hari. 1 hari sudah selesai. Jadi saya datang gitu ke Madura, Bangkalan, periksa BCA dengan 4 minit saya pelaku, saya bagi begini, oh bagus Pak, baik, tidak ada pelanggaran, bagus. Ini cocok. Sudah 1 hari pulang, karena dia sudah betulin sendiri. Kan sudah saya ajak.